Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Di dalam video kali ini saya akan membicarakan perbandingan kosakata antara Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kosakata pertama saya mendapatkan ide dari salah satu komentar yang dituliskan oleh warganet Indonesia dari Mas J. Lebert. Mereka bukannya tidak melihat bukti-bukti yang saya ungkapkan, tetapi mereka hanya menolak menerima kenyataan. Penolakan itu termanifestasi dalam opini-opini, komentar-komentar yang tidak nyambung dengan topik yang dibicarakan. Ini memang sesuai dengan fakta yang terpampang di kolom komentar. Saya bisa katakan mungkin 98%, bahkan hampir 100% komentar dari warganet Malaysia itu tidak akan pernah membahas tentang topik utama dari setiap video yang saya unggah. Itu menunjukkan apa? Bahwa mereka tidak menguasai apa yang saya katakan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan itu. Tetapi mereka mempunyai peluru yang mereka anggap itu peluru yang bisa membunuh nyamuk dengan membakar rumah. Dengan mengatakan apa? Jawa itu hama, Indonesia itu bodoh, IQ 78. Itu saja yang selalu dikatakan. Tidak pernah mereka mau berbicara tentang topik utama kalau saya berbicara tentang perbandingan kosakata. Dan saya tahu mereka itu sebenarnya terkaget-kaget. Ternyata di dalam kamus mereka ada banyak kosakata dari bahasa Indonesia, dari bahasa Jawa, dari bahasa Minang, dan semua unsur-unsur yang berasal dari Indonesia. Mereka kaget, mereka susah menerima kenyataan itu, tapi terlanjur sudah menghina-hina Indonesia. Jadi, alihkan aja topik pembicaraan agar kita terpancing untuk menjawab kalimat-kalimat hinaan mereka itu. Hal yang menarik adalah teman-teman ketika saya membaca salah satu jawaban dari komentarnya Mas Jelebert ini dituliskan oleh Mas Edi Suswanto. Beliau menuliskan seperti ini. Kata kenyataan di Malaysia beda arti dengan kenyataan bahasa Indonesia. Di Malaysia kata kenyataan artinya ungkapan atau perkataan. Bahasa Indonesia kenyataan berarti keadaan yang sebenarnya atau fakta. Sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata kenyataan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata kenyataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi sebagai berikut. Hal yang nyata, yang benar-benar ada. Definisi kedua, terbukti, buktinya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar lagu yang dinyanyikan oleh grup musik yang namanya Padi. Lagu itu berjudul Kasih Tak Sampai, di mana di akhir lagu itu si penyanyi itu mengatakan, dan kita harus relakan kenyataan ini. Betul? Jadi yang dimaksud dengan kenyataan dalam lirik lagu Kasih Tak Sampai itu adalah, dan kita harus relakan ini sudah menjadi sesuatu yang benar-benar ada. Itu definisi kenyataan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga terdapat kosakata pernyataan. Didefinisikan dengan hal menyatakan, tindakan menyatakan.
Definisi kedua, pemakluman, pemberitahuan. Jadi kalau misalkan saya ingin mengatakan bahwa saya ingin memberitahu kepada teman-teman, misalkan saya ingin membuat kanal YouTube yang baru dengan nama Kanal Bersatu Kita Teguh. Ketika saya menyampaikan itu yang disebut dengan pernyataan bahwa akan ada kanal baru yang bernama Bersatu Kita Teguh. Ketika Indonesia memberitahu kepada dunia tentang kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka itu dikatakan pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan dari skala itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika ingin menyatakan kemerdekaan itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan kosakata proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau pernyataan itu ya kayak pengumuman biasa aja, tapi ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada dunia, itu adalah sesuatu yang besar. Oleh karena itu tidak hanya sekedar dikatakan pernyataan, tapi disebutkan proklamasi. Definisi kosakata kenyataan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia menurut saya ini membingungkan. Mari kita lihat bersama. Definisi pertama dinyatakan bahwa perihal nyata, kejelasan, keterangan. Kalau perihal nyata itu sama dengan definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal yang nyata. Menjadi bermasalah begitu kejelasan itu disinonimkan dengan keterangan. Definisi kedua, keadaan atau hal yang nyata, hakikat, kebenaran. Itu masih sama dengan definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang benar-benar ada, kebenaran, hal yang nyata, hakikat. Definisi ketiga, sesuatu yang dinyatakan, diberitahukan, diumumkan, penjelasan, pengumuman. Mengapa definisi ini bisa ada di sini? Karena itu ingin menambah definisi dari definisi pertama, kejelasan, keterangan. Jadi mereka terperangkap dengan definisi pertama tadi, sehingga akhirnya dimunculkan definisi ketiga yang dimana kenyataan itu adalah dianggap sebuah pengumuman, penjelasan. Definisi keempat, sudah nyata, terbukti. Dan ini sama dengan definisi kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu terbukti. Jika kita melihat urutan definisi kosakata kenyataan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, logika kita akan mengatakan bahwa rakyat Malaysia akan lebih mengenal definisi kosakata kenyataan itu adalah yang dijelaskan di dalam definisi pertama. Betul? Ternyata tidak. Di Malaysia, begitu mereka mengatakan kenyataan, itu selalu diasosiasikan dengan pengumuman, di mana itu adalah definisi ketiga, bukan definisi pertama. Jadi, kalau kita membaca Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini, urutan definisi yang dituliskan yang ada 1, 2, 3, 4, itu tidak berdasarkan pengertian dari mayoritas yang dimengerti oleh rakyat Malaysia. Itu suka-suka mereka aja. Nggak percaya? Saya akan tunjukkan definisi kosakata sarapan. Kosakata sarapan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pertamanya adalah makanan pagi hari. Kemudian terdapat juga kosakata sarapan yang mempunyai definisi alas atau lapi. Mayoritas rakyat Indonesia begitu menggunakan kosakata sarapan, maka yang dimengerti adalah makanan pagi hari. Betul? Nah, apa yang terjadi dengan Malaysia? Malaysia, definisi kosakata sarapan, itu definisi pertama adalah alas, lapi, lapisan. Definisi pertama. Definisi kedua, makanan pagi sebagai alas perut, makan pagi. Kalau kita menggunakan logika berpikir, bagaimana kita membaca sebuah kamus dan bagaimana sebuah definisi kosakata dituliskan secara logika, definisi pertama itu adalah di mana mayoritas rakyat suatu negara itu mengerti tentang kosakata tersebut. Kalau kita menggunakan logika itu, maka
Rakyat Malaysia ketika mendengar kosakata sarapan, seharusnya mereka mengasosiasikan dengan alas, dengan lapik, dengan lapisan. Jadi misalkan sarapan tikar, jadi mungkin alas tikar. Betul? Tidak berpikir tentang sarapan pagi hari atau alas perut. Karena kalau kita berbicara definisi pertama kosakata sarapan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, alas, lapik, lapisan, tidak disebutkan perut. Setuju? Yang kedua, definisi kosakata sarapan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, urutannya ini tidak konsisten. Karena kosakata sarapan ini yang merujuk kepada makan pagi itu sudah didaftarkan sebagai budaya tidak benda oleh Malaysia kepada UNESCO. Jadi secara logika, kosakata sarapan yang dimengerti oleh mayoritas rakyat Malaysia adalah seharusnya tertulis makanan pagi atau makan pagi. Ini harusnya berada di posisi nomor 1, bukan nomor 2. Saya tahu mengapa urutannya ini berbeda. Ini disebabkan karena mereka tidak ingin terlihat sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau teman-teman bandingkan, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pertama adalah makanan pagi hari. Yang berikutnya ada alas atau lapik. Supaya tidak mau terlihat sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kamus ini mengubah yang nomor 1 jadi nomor 2, yang nomor 2 jadi nomor 1. Tetapi mereka terjebak dengan cara ini. Karena ternyata apa? Kosakata sarapan yang bermaksud makanan pagi itu lebih umum diketahui oleh rakyat Malaysia. Oleh karena itu saya katakan, urutan definisi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini tidak menyatakan mayoritas yang dimengerti oleh rakyat Malaysia. Sekarang mari kita lihat definisi kosakata pernyataan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Definisi pertama, kata-kata dan lain sebagainya yang menyatakan, mengumumkan sesuatu, pemberitahuan, pengumuman. Dan itu sama dengan definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kedua, kenyataan resmi yang di dalamnya terkandung gagasan, hasrat, isu, dan sebagainya tentang sesuatu perkara. Biasanya disiarkan melalui media. Itu kan artinya pemberitahuan ya. Betul? Kalau teman-teman perhatikan, definisi kosakata pernyataan antara Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama aja. Sebenarnya, definisi ini adalah definisi yang menyatakan bahwa pernyataan itu adalah pengumuman, bukan kenyataan. Tetapi yang lucunya, walaupun di Malaysia definisi kosakata kenyataan itu dianggap sebagai pernyataan, namun ada tambahan-tambahannya yang dimana definisi kenyataannya sama dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaan saya tuh sederhana aja. Jadi untuk mengatakan pengumuman di Malaysia, itu kenyataan atau pernyataan? Oh, bisa dua-duanya? Enggak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Karena per dengan ke itu beda. Atau Anda mau samakan, ke dengan pe itu sama. Ya, berarti Anda tidak memahami makna dari sebuah imbuhan awalan. Gitu aja, ya. Sekali lagi, mari kita bandingkan definisi kosakata kenyataan dan pernyataan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenyataan adalah hal yang nyata, yang benar-benar ada, terbukti buktinya. Pernyataan adalah hal menyatakan, tindakan menyatakan, pemakluman, pemberitahuan. Sekarang mari kita bandingkan definisi kosakata pernyataan dan kenyataan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Pernyataan, kata-kata, dan sebagainya yang menyatakan, mengumumkan sesuatu, pemberitahuan, pemakluman. Definisi kedua, kenyataan resmi yang di dalamnya terkandung gagasan, hasrat, isu, dan sebagainya tentang sesuatu perkara. Biasanya disiarkan melalui media. Nah, ini kan suatu pengumuman, pemberitahuan. Betul? Sekarang mari kita lihat kenyataan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. 1. Perihal nyata, kejelasan, keterangan. Perihal nyata ini sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kejelasan, keterangan ini jadi ambigu, rancu. Kemudian yang kedua, keadaan atau hal yang nyata, hakikat, kebenaran. Ini adalah sama dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, sesuatu yang dinyatakan, diberitahukan, diumumkan, penjelasan, pengumuman. Nah, ini
definisi ketiga ini itu sama dengan definisi kedua di dalam kosakata pernyataan di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Setuju nggak? Definisi keempat, sudah nyata terbukti. Nah, ini sama dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sinonim dengan kenyataan? Anda harus menjawab iya, karena definisi pernyataan nomor 2 di dalam kamus Anda itu sama dengan definisi kenyataan nomor 3 di dalam kamus Anda. Secara tidak langsung, Anda ingin menyatakan bahwa imbuhan awalan ke dengan per itu dianggap sama. Ayo, ngaku nggak? Kedua adalah omong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi bicara, cakap, kece. Definisi kedua, bahasa perkataan. Ada kosakata turunan mengomong, yaitu berkata, bercakap, berbicara. Mengomongkan, memperkatakan, mempercakapkan, membicarakan. Ngomong-ngomong, yaitu omong-omong. Apa definisi kosakata omong di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Disebutkan itu sebagai BP, bahasa percakapan, bahasa bicara. Itu menggabungkan dua definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa bicara, dibolak-balik aja, 1, 2, 2, 1. Kemudian cakap kece. Sama, perhatikan ini. Definisi pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cakap kece. Kemudian dituliskan bahwa berkata, bercakap. Ini salah, karena omong itu adalah kata dasar. Kalau mau mengatakan bercakap, berkata, itu mengomong. Kemudian ada kosakata omong-omong. Didefinisikan sebagai beromong-omong, bercakap-cakap, berkata-kata. Nah, omong-omong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi partikel untuk menyela dalam percakapan atau mengalihkan pembicaraan. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita ngomong, omong-omong, nah, itu maksudnya untuk mengalihkan topik pembicaraan. Kalau dalam bahasa Inggris, by the way, gitu, omong-omong. Nah, tapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, omong-omong itu didefinisikan bercakap-cakap. Suka-suka mereka aja lah. Oke. Kemudian ada yang dikatakan beromong-omong itu bercakap-cakap. Ya udah, artinya sama aja kan? Bercakap-cakap, berbincang-bincang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang namanya mengomong, yaitu bercakap. Nah, perhatikan, sama kan definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mengomong itu berkata, bercakap, berbicara. Pertanyaan saya, mengapa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ketika hanya menggunakan kosakata omong itu bisa didefinisikan sebagai berkata bercakap? Padahal di dalam kamus mereka sendiri mengakui bahwa mengomonglah yang dimaksud dengan berkata atau bercakap, bukan omong saja. Kemudian ada mengomongkan. Mengomongkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia didefinisikan memperkatakan, mengatakan. Perhatikan, definisi mengomongkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memperkatakan, mempercakapkan, membicarakan. Sama nggak? Samalah. Kemudian ada kosakata omongan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Itu didefinisikan bicara, cakap, kece. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, omongan itu adalah perkataan, percakapan, pembicaraan. Bahan pembicaraan, buah mulut. Perhatikan contoh yang diberikan oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Jadi omongan orang, jadi buah mulut orang. Perhatikan, sama kan dengan buah mulut yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mengapa mereka tidak menuliskan bahwa definisi omongan itu sebagai buah mulut, bahan pembicaraan? Karena tidak mau terlihat sama. Karena tidak mau terlihat sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu jawaban sederhananya. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!